Putri Margareta dengan NPM 23310037. Saya berasal dari Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Matematika, program studi yang telah terakreditasi unggul. Di Prodi Pendidikan Matematika ini tidak hanya memberikan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang unggul, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nggak hanya itu aja loh, banyak sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, seperti laboratorium komputer, laboratorium workshop, dan juga ada laboratorium pengembangan yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Selain itu juga dilengkapi dengan dosen-dosen yang berpengalaman dan terus berinovasi untuk membuat suasana perkuliahan yang menyenangkan. Hari gini masih bingung mau kuliah di mana? Ayo gabung ke UKRIS aja. Langsung saja kita ke video berikut ini ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Silakan Hanif. Mari sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan keyakinan dan agama doa yang baik. Amin. Doa. Ibu mempunyai kata-kata motivasi, yaitu proses pembelajaran adalah perjalanan yang indah. Mari kita nikmati setiap langkah dengan penuh keikhlasan. Kita akan melakukan SBG terlebih dahulu. Untuk SBG yang pertama, ini ada tebak-tebakan. Soal ke-1. Peta-peta apa yang bisa meledak? Ya, silakan Mbak Nadia. Petasan, Bu. Mari kita lihat apakah benar. Jawabannya adalah petasan. Kita lanjut soal yang kedua. Silakan Mbak Rama. Bener ya? Kutukan. Mari kita coba lihat. Jawabannya adalah pengekan. Kita lanjut soal yang ketiga. Biskuat. Silakan Mas Hanif. Biskuat. Mari kita lihat apakah jawabannya benar. Jawabannya adalah biskuit. Wah, sedikit lagi ya Mas Hanif. Kera-kera apa yang bersaudara? Silakan Mbak Nelly. Kerabat. Kita lihat jawabannya maksudnya dulu. Jawabannya adalah kerabat. Yeay. Sekian speaking, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, indikator pada pembelajaran pagi hari ini adalah: 1. Dapat menjelaskan konsep dan jenis-jenis bilangan. Yang kedua, mahir dalam menggunakan operasi dasar bilangan bulat dan dapat mengaplikasikan bilangan dalam proyek STEM. Selanjutnya, kita masuk ke materi, yaitu apa isi itu bilangan. Jadi, bilangan adalah konsep angka yang sangat berguna dan dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bilangan ialah bilangan nol. Meski demikian, macam-macam bilangan tak hanya itu. Ini ada macam-macam bilangan, diantaranya adalah yang pertama, itu ada bilangan nol. Yang kedua ada bilangan bulat. Yang ketiga ada bilangan asli. Yang keempat ada bilangan cacat. Selanjutnya ada bilangan prima, bilangan pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Himpunan itu apa sih? Himpunan merupakan kumpulan objek yang sifatnya bisa didefinisikan dengan jelas, atau pengertian lain dari himpunan adalah kumpulan dari sesuatu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Kumpulan objek dapat juga disebut sebagai himpunan jika memiliki nilai pasti. Selanjutnya ada bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mengulas mengenai struktur, hubungan, serta kuantitas.
Dalam aljabar dikenal beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada variabel. Variabel yaitu lambang aljabar yang dinyatakan dalam huruf kecil. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien yaitu lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Yang ketiga ada konstanta, yaitu bilangan yang enggak memuat suatu variabel. Yang terakhir ada faktor. Faktor yaitu bagian dari suatu hasil kali dan suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Pada aljabar terdapat beberapa operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian, perpangkatan, pembagian, substitusi pada bentuk aljabar, dan juga menentukan KPK dan FPB pada aljabar. Selanjutnya ini ada video pembelajaran, bisa kita tonton bareng-bareng. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas matematika kelas 7 bab 1, yaitu tentang bilangan bulat. Materi ini sudah berumur merdeka ya? Mari kita mulai dengan bilangan bulat. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Garis bilangan akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan bilangan. Nah, berikut ini aturan dalam menggunakan garis bilangan, yaitu bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri, bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan. Semakin ke kiri atau negatif, itu akan semakin kecil nilai angka tersebut. Sedangkan semakin ke kanan, yaitu positif, akan semakin besar juga nilai angkanya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari garis bilangan. Selanjutnya, kita bahas ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat tersebut dibagi menjadi 2. Ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah C. Contohnya, sebentar. Nah, contohnya, misalkan ada 1 ditambah 2, itu akan hasilnya sama dengan 2 ditambah 1. Contoh lainnya, 5 ditambah 6, itu sama dengan 6 ditambah 5. Gimana? Gampang ya? Selanjutnya sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku aturan A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Contohnya, misalkan ada 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 2, itu akan sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 kurung tutup ditambah 2. Contoh lain, 15 ditambah 20 ditambah 3, itu akan sama dengan dalam kurung 15 ditambah 20 kurung tutup ditambah 3. Jadi yang perlu kalian hafalkan adalah tinggal rumusnya ini, aturannya. Itu tinggal di posisinya dibolak-balik aja. Gampang ya? Selanjutnya, selain 2 sifat tersebut, kalian harus ada tahu nih, harus diingat juga bilangan genap, bila ditambah bilangan genap, itu akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan ganjil, bila ditambahkan bilangan genap, hasilnya akan selalu ganjil. Kemudian jika bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya pasti selalu ganjil. Selanjutnya, perkalian bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat operasi perkalian. Nah, sifat tersebut dibagi menjadi 3. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita pelajari satu persatu juga ya. Pertama, sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku aturan A dikali B sama dengan B kali A. Contohnya,
3 dikali 4 itu akan sama dengan 4 dikali 3. Kemudian 5 dikali 6 itu akan sama dengan 6 dikali 5. Selanjutnya sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang dengan bulat, maka aturannya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya 2 dikali 3 kemudian dikali 4 itu akan sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Contoh lain, misalkan dalam kurung 5 dikali 7 kemudian dikali 2 itu akan sama dengan 5 dikali dalam kurung 7 dikali 2. Gampang ya? Yang terakhir, sifat distributif. Nah, untuk bagian ini dibagi menjadi 2. Ada terhadap penjumlahan dengan terhadap pengurangan. Perkalian terhadap penjumlahan, aturannya yaitu A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya, jika ada soal 2 dikali 3 ditambah 5, itu aturannya adalah sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 5. Contoh lain, 7 dikali 7 ditambah 3, maka aturannya adalah dalam kurung 7 dikali 7 kurung tutup ditambah kurung buka lagi 7 dikali 3. Gampang ya? Jadi dari video tadi, maka kita memiliki lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk LKPD ini yaitu berbasis proyek, judulnya eksplorasi bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajarannya yaitu Project Based Learning atau PJBL berbasis STEM. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ada di LKPD ini, yaitu yang pertama, siswa memahami jenis-jenis dari bilangan dan operasi bilangan. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan konsep bilangan dan mengumpulkan data dan menganalisis dari proyek. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek dan mempresentasikan hasil proyek kelompoknya. Selanjutnya ada instruksi kerja, yaitu yang pertama, kerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, diskusikan topik proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, ikuti tahapan kegiatan, isi setiap bagian dengan data dan informasi yang telah kalian kumpulkan. Selanjutnya, kumpulkan data sesuai dengan instruksi dan lakukan analisis menggunakan operasi bilangan. Buat laporan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan persiapkan untuk presentasi. Selanjutnya ada tahapan kegiatan proyek. Yang pertama, kalian harus mencantumkan tema dari proyek kalian, dan selanjutnya harus dapat mendeskripsikan proyek yang akan kalian kerjakan. Dan di bawahnya terdapat tujuan proyek. Selanjutnya ada rencana dan metode pengumpulan data. Kalian harus tentukan apa yang akan kalian ukur atau kumpulkan. Yang kedua, harus menyiapkan alat dan bahan yang harus kalian gunakan sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya, catat setiap waktu pengumpulan data dan metode pengumpulan data. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang bisa kalian isi. Contoh, kalian ingin mendata mengenai tinggi badan. Jadi kalian harus dari suhu badan. Jadi kalian bisa mengisi ini dengan menggunakan suhu badan. Misalkan hari pertama suhu badan Alex berapa, terus waktu pengumpulan kalian itu mengumpulkan pada saat siang hari atau sore hari. Terus catatan ini dengan misalkan hari Sabtu dan hari kedua itu suhu badan Alex mengalami penurunan. Jadi kalian dicatat di sini pada hari ke-1 dan kedua suhu badan Alex mengalami penurunan. Terus selanjutnya yaitu menganalisis data. Kalian harus melakukan perhitungan
berikut untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah kalian melakukan analisis data, misalkan suhu badan, kalian hitung rata-rata dari suhu badan tersebut dan juga temukan selisihnya, isi di bawah angka ini. Selanjutnya yaitu kalian membuat laporan proyek. Buat laporan proyek yang meliputi 1. Harus menyertakan latar belakang kalian mengerjakan proyek tersebut. Yang kedua, metode pengumpulan data yang kalian lakukan. Ketiga, hasil dari analisis. Keempat, harus ada kesimpulan, dan yang terakhir refleksi. Selanjutnya, kalian bisa membuat persiapan presentasi. Persiapan presentasi ini bisa menggunakan media Canva, PowerPoint, atau yang lainnya. Selanjutnya, di dalam presentasi tersebut harus berisikan tujuan pembuatan proyek sesuai tema, bagaimana proses pengumpulan data, dan hasil analisis data yang telah dikumpulkan. Di slide terakhir, kalian harus mencantumkan kesimpulan dari apa yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, ada refleksi proyek. Setelah melakukan analisis, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lembar RKPD kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memiliki kata-kata motivasi yang kedua, yaitu pembelajaran hari ini adalah bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mari kita siapkan diri untuk langkah selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri kelas pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.